Ayo makan. Ya. Ingat Damar, mulai detik ini, kamu jangan sekali-sekali datang ke rumah ini lagi. Bapak dan Ibu kecewa sama kamu, Damar. Bisa-bisanya kamu tuh memilih dia sebagai istri kamu. Daripada perempuan yang Bapak dan Ibu pilihkan untuk kamu. Maaf Bu, Pak. Bukannya Damar menolak keinginan Bapak dan Ibu. Damar ingin menikah dengan orang yang benar-benar Damar sayang, Damar cintai. Bukan karena terpaksa, Bu. Alah, cinta-cinta. Tahu apa kamu soal cinta? Kamu ini tidak mendengarkan apa yang kami minta. Iya. Kamu anggap apa Bapak dan Ibu kamu ini? Sampai kamu memilih dia. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Tolong, Bu. Kali ini hargai pilihan Damar, Bu. Damar bukan anak kecil lagi yang harus terus diatur sama Bapak dan Ibu. Iya. Bu, anakmu, Bu. Damar, kemana kamu? Pak. Itulah Pak. Makanya udah biarin aja lah. Dia nggak mau dengar apa kata kita. Ayo kita duduk. Dian, udahlah. Aku nggak mau ngeliat kamu nangis. Mungkin benar yang dikatain sama ibu sama bapak kamu, Mas. Aku ini nggak pantas jadi pendamping kamu. Sudahlah. Yang namanya orang tua pasti kayak gitu. Yang penting kan sekarang aku udah milih kamu. Tapi aku tuh kecewa, Mas, sama sikap kedua orang tua kamu. Kamu nggak ngerti sih gimana perasaan aku. Ya aku ngerti perasaan kamu, cuman kamu jangan nangis lagi dong. Dan aku mau susah senang kita jalanin sama-sama. Aku sayang sama kamu. Ya. Masya Allah. Udah, Pak, kita tolong ya, Pak. Ayo. Baik, Bapak dan Ibu. Kami akan segera tindak lanjuti laporan Bapak dan Ibu ini. Dan kami akan berusaha mencari di mana keberadaan Bapak dari bayi itu. Tapi begini Pak, untuk sementara sebelum bapak bayi ini ditemukan, biarlah bayi ini kami rawat di rumah. Baik, Bapak dan Ibu harus ikut saya ke kantor untuk menandatangani berita acaranya. Baik Pak. Mari Pak, Bu. Ya, silakan Pak. Sayang, Adinda cantik. Kenapa, nak? Jangan rewel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, gimana Mas? Udah ketemu sama ayahnya Adinda? Belum juga Mah. Polisi juga sampai sekarang itu belum bisa menemukan papanya Adinda, termasuk keluarganya. Ya Allah, kasihan banget Adinda. Terus gimana ya Mas? Aku juga bingung Mah. Sayang, iya nak. Dari siapa Mas? Kok nggak diangkat teleponnya? Ibu, Ya diangkat lah Mas. Sayang. Sayang. Assalamualaikum. Iya Bu. Apa Bu? Masya Allah. Gimana keadaannya sekarang Bu? Baik Bu, baik. Iya, Damar segera ke sana. Assalamualaikum. Ada apa Mas? Bapak, Bapak kenapa? Bapak sakit keras. Astagfirullahaladzim. Kita harus segera ke sana ya. Iya Mas, ayo. Ayo. Sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, Damar, gimana kondisi Bapak, Bu? Damar, Ian, maafkan bapak kalian ya. Ibu juga minta maaf sama kalian. Bu, Ibu nggak perlu minta maaf sama Dian, Bu. Ibu sama Bapak nggak pernah salah di mata Dian. Makasih anak. Ini cucu ibu. Ibu boleh gendong nak? Boleh, Bu. Ya Allah, cantiknya cucu ibu. Bu, saya mau lihat keadaan Bapak. Iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mar, Pak, gimana keadaan Bapak? ya, sedikit membaik, Mar. Pak, Ya, Mar. ini Adinda cucu kita Pak. Ini Pak, lihat Pak, cantik Pak cucu kita. Ini cucu Papa. Iya Pak. Ya Allah. Mar, Iya, Pak. jaga cucu Bapak baik-baik ya. Bapak juga harus cepat sembuh ya, Pak. Nanti kalau Bapak sudah sembuh, biar main sama Adinda. Bu, Iya Pak. Papa senang sekali melihat cucu kita. Mar, tolong jaga ibumu baik-baik. Iya, Pak. Pasti. Pak. 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 Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Pak. 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 Pak, bangun, Pak. 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 Bapak. Damar bapakmu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak. Papa. Coba ditebak, Pak. Mama punya apa? Kalau ngelihat dari mukanya Mama sih, Mama baru beli tas baru. Kok tas baru sih? Ini kan spesial banget, Pak. Nggak tahu, udah kasih tahu aja kenapa sih? Aku hamil, Pak. Mama hamil? Ini beneran, Mah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Allah memberikan kita anak, Mah. Mah, tapi Mah, ini semua karena kita telah mengangkat Adinda sebagai anak. Pak, jangan kenceng-kenceng dong. Nanti kalau ibu dengar gimana? Kalau ibu tahu Adinda bukan anak kita, pasti ibu bakal kecewa. Iya, iya. Ya ampun. Alisa. Alisa. Adinda. Adinda, Adinda kesini Adinda. Adinda tolong Adinda. Tuh, lihat. Ada apa, Oma? Ada apa? Kamu tuh hampir aja bakar rumah ini. Kamu tuh beda ya sama Adinda. Untung Adinda datang memadamkan apinya. Apa sih maksud kamu? Astagfirullahaladzim. Makanya jangan tidur aja ngerjain lo. Becus. Ayolah, main di sini. Astagfirullahaladzim. Alisa belum sholat asar, iya.
Aduh kakiku. Gara-gara kamu ngepel nggak becus, saya jadi jatuh. Aduh. Diam. Kamu tuh memang nggak pernah becus ngelakuin apa aja. Dasar nggak berguna. Adinda, tolong Mama, Adinda. Aduh, Mama kenapa bisa jatuh? Aduh, Mama, Adinda. Ini gara-gara adik kamu ini nggak pernah becus ngelakuin apa aja. Oh, tuh bisa kerja nggak sih? Maaf Kak, tadi Alisa nggak sengaja. Anterin Oma ke kamar. Ya Allah. Kamu tuh emang selalu ngerepotin ya. Selalu ngerepotin di rumah. Beresin deh. Ya, makasih ya. Siapa? Nggak usah. Nanti kamu nggak becus lagi. Iya, Ma. Aduh! Bener kan saya bilang? Kamu tuh nggak pernah becus ngelakuin apapun itu. Hah? Alisa, kamu jangan sedih ya nak. Oma itu sayang sama kamu. Oma cuma kesel aja sedikit. Nanti juga baik lagi kok. Oma bener kok, Ma. Alisa itu nggak becus. Alisa itu cuma bisa ngerepotin doang. Oma itu bener. Enggak sayang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya. Oma sayang kok sama kamu. Percaya deh sama Mama. Alisha, mana kakak kamu? Papa udah mau berangkat nih. Iya, Pak. Kak, yuk agak cepetan yuk. Alisa ada mata kuliah pagi soalnya. Papa juga udah telat. Iya, sebentar, Pak. Adinda, kamu kayak cantik loh kalau pakai hijab juga. Iya, Ma. Tapi kan yang penting hatinya dulu yang cantik. Iya betul. Iya, Oma juga setuju. Udah, Papa kamu udah nungguin tuh. Ayo sana buruan. Iya, Pak. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mama. Hati-hati ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya Alisha, Adinda, pulang kuliah langsung pulang ke rumah. Iya, Pak. Papa titip jalan ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Halo, Pak. Makin keren aja nih. Jadi nanti malam schedule kita ngapain nih? Oh iya, ntar malam ada yang nyukongin kita. Wih, cakep tuh. Yang bener lo siapa? Pengusaha muda dong. Usaha muda, Tis. Ya udah kita kuras abis, tunggu apa lagi? Sampai pagi. Ya, pagi. Ya. Ya udah. Ya. Kak, gue mau pergi sama temen-temen gue. Jadi lo bilang sama mama papa, gue pulang malam. Ada pelajaran tambahan. Ngerti? Oh, tapi Kak, Udah deh, lo nggak usah ngebantah. Dengerin apa yang gue bilang. Dan satu hal lagi, lo jangan bilang macam-macam ya sama mama papa tentang gue. Oh ya, nanti malam lo bukain gue pintu. Jangan sampai lo ketiduran. Ngerti? Coba yuk. Gila dapat pengusaha cuy. Pengusaha. Dia nih jago sih, dia jago menurut gue. Tapi ingat ya, gue nggak mau nyetir. Tenang aja, tenang aja. Oh, enak aja, gue mah nggak mau. Atau nggak lo? Teman-teman,
Kalau kalian tahu, menurut penelitian terakhir di Amerika, orang yang memaafkan orang lain itu lebih sehat jiwa dan raganya. Bahkan orang yang mampu memaafkan orang lain itu penderitaannya lebih berkurang. Mereka juga keadaannya lebih baik jasmani dan rohaninya. Bahkan hal itu juga ditulis di Al-Quran, surat An-Nur ayat 22 sampai dengan 24. Alisa, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Tapi kamu lemas, Alisa. Iya, nggak tahu pucat banget. Aisyah, Alisa, Aisyah, bangun Aisyah. Ya udah, ayo kita tolong ya. Astagfirullahaladzim. Ayo Alisa, pelan-pelan. Pegangin, Ma. Iya. Gimana? Apa kata dokter? Dia cuma kecapean, Ma. Alisa juga kalau memang capek, minta izin aja supaya nggak ikut mata kuliah. Iya, kesehatan kamu kan lebih penting, Alisa. Ya, Mama Papa. Maafin Alisa ya, udah bikin Mama Papa repot. Memang kamu tuh bisanya ngerepotin aja. Sabar ya, Nak ya. Yuk. Ayo, ayo. Alisa, Kak Dinda. Alisa. Hah? Apa sih ketiduran kan? Iya Kak, maaf. Gue udah bilang jangan tidur. Halo. Serius lo? Lo mau lanjut? Gue ikut dong. Gue kesana sekarang ya. Kakak, Sih, kakak mau kemana lagi? bahkan lo ya, gue udah bilang jangan ngadu-ngadu sama papa. Ngerti lo? Kalau nggak lo selesai sama gue. Hai. Ya gitu deh. Manja-manja cantik. Iya. Sama teman gue, ganteng, tajir. Udah ayo ikut aja, yuk. Udah kenalin, Indra, ini temen gue. Ini dadang gue. Astagfirullahaladzim. Kak Dina kok belum pulang-pulang juga ya? Kalau Mama sama Papa tahu bisa diomelin Kak Dina nggak pulang-pulang. Alicia, Iya Pak. kamu kok belum tidur? Kan kamu harus banyak istirahat. Tadi Alisa habis sholat malam Pak. Terus
baru dari kamar mandi. Subhanallah, kamu sakit-sakit tapi sempat sholat malam. Hebat kamu. Adinda, apa sudah sholat malam juga? Mama bangunin ya. Apa, nggak usah. Maksudnya Alisa, Kak Dinda tadi udah sholat malam. Syukurlah. Ya udah, Papa juga mau sholat malam. Papa mau wudhu dulu ya. Iya. Ya Allah, aku udah bohong sama Papa. Ampuni aku ya Allah. Aku nggak mau ngelihat Papa marah ke Kak Dinda. Kepala gue pusing banget ah. Aduh, dikunci segala lagi. Lisa, buka pintu di luar. Kak Dinda, Kak. Kakak habis dari mana sih, Kak? Bukan urusan lo. Kakak. Kakak minum minuman keras ya? Gue udah bilang kan sama lo, bukan urusan lo. Lo urus aja diri lo sendiri. Kak, tapi kan kakak tahu kalau minum minuman keras itu dosa. Lo ceramain aja diri lo sendiri. Aduh, pakai sakit lagi. Kenapa gak sakit? Udah. Alicia, Adinda, selama Papa dan Mama keluar kota, kalian di rumah baik-baik ya. Jangan lupa sholat. Iya, Pak, pasti. Iya, Pak. Papa sama Mama juga hati-hati ya di sana. Tapi kok rapatnya lama banget ya, Pak? Sampai 3 hari. Sekalian rapat dengan kantor yang lain. Oh iya Alisa, kamu juga jangan capek-capek ya. Mama nggak mau ada apa-apa loh sama jantung kamu. Iya, Ma. Iya. Jangan dikit-dikit masuk rumah sakit. Dikit-dikit masuk rumah sakit. Bikin repot orang aja. Ya udah, Papa Mama berangkat dulu ya. Hati ya, Pak. Ya. Mama. Ibu, titip anak-anak ya. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma, Papa sama Mama kan pergi beberapa hari. Aku bebas. Emangnya kamu tuh mau kemana sih? Acara anak muda, Oma. Oma kayak nggak tahu aja. Udah, Oma, tinggalin dia. Ayo. Aduh, sakit lagi ginjal gue. Sakit. Aduh, sakit Aiza. Aiza. Sakit. Aduh, Aiza. Kenapa? Lo ngasih gue makanan apa sih? Makanan basi pasti kan? Ginjal gue kumat. Makanan basi? Astagfirullah. Enggak kok, Kak. Itu tadi baru aku beli. Sayurannya juga masih hangat kan? Lo lihat nih, ginjal gue sakit. Kakak mau minum obatnya atau aku Oma! Oma! Sakit, Oma! Sakit, Oma! Kenapa makanan berantakan seperti ini? Adinda, kamu kenapa sayang? Gak tahu nih, si Alisa ngasih dia makanan basi kali. Kamu nih sakit ginjal. Alisa, kamu tuh kenapa sih? Kamu mau kakak kamu ini celaka? Enggak, Oma. Bukan begitu. Tadi Alisa beli makanannya, sayurannya masih hangat kok, Oma. Udah tahu salah. Bela diri juga. Ya udah, kamu beresin tuh makanan yang berantakan itu. Cepet, jangan lama-lama. Ayo, sayang. Ayo, Oma bantuin.
Beneran? Kamu gak istirahat aja? Itu ginjal kamu gak apa-apa? Udah enakan kok, Oma. Kasihan mereka nunggu nggak apa ya? Ya udah, nanti hati-hati ya. Iya, Oma. Alisa, nunggu apa lagi sih? Kok belum dibersihin? Dan satu, kamu tuh jangan pakai sakit ya. Jangan bikin saya repot. Seruannya. Ini rumah lo. Bener ini rumah gue bukan sih. Bukan iya. Ini rumah lo kan? Ada nih orang rumahnya. Aduh, kepala gue pusing banget. Ini enak banget gila. Astagfirullahaladzim. Kakak mabuk-mabukan lagi ya? Dendra, kayaknya lo nginep di sini aja. Oke, siap. Jadi kalau lo pulang takut nanti lo nabrak lagi ya. Enggak. Nggak bisa. Nggak pantas kakak, saudara. Bukan apa, bukan. Masa nginep di rumah? Oke. Ayo balik. Ya, udah siap. Ke kamar-kamar. Oma mana? Nenek itu. Udah tidur kak? Bagus deh. Kalau mama papa tahu sama tuh nenek-nenek, berarti itu dari mulut lu ngebocorin, lu bakal selesai sama gue. Ngerti? Iya kak. Ya ampun. Alisa, coba kamu lihat. Kamu mau makan rumah ini lagi ya? Maaf Oma. Maaf. Ayo, tunggu apa lagi? Angkat ini air, Adinda mau mandi. Bengong aja. Ayo cepetan. Iya Oma. Wah, lama banget sih. Susah. Ada apa ini? Lihat dong. Mama panas, aku kaki aku kesiram air panas. Alisa, kamu tuh kenapa lagi sih? Ya ampun, gak pernah ada yang beres kerjaan kamu. Kapan kamu pinternya? Mau Alisa ambilin obat? Nggak usah, sana kamu. Tidak beres lagi. Lo itu kalau jalan pakai mata, jangan pakai dengkul. Ayo udah sayang, ya. Ayo. Nanti. Ya kita obatin ya. Sabar. Gara-gara Alisa, jadi saya yang bersih-bersih. Oma, biar Adinda aja. Sayang, kaki kamu kan masih sakit. Kamu istirahat aja ya. Tuh, udah enggak Oma, Adinda udah sehat. Udah, biar Adinda aja yang ngelap ya. Sekarang Oma Adinda yang cantik duduk ya. Kamu ini. Biar Adinda yang Iya, nggak seperti Alisa ya, anaknya manja. Sedangkan cucu Oma yang satu ini orangnya strong, energik. kotor banget ya Oma. Iya, nggak apa-apa sayang, kamu ngerjainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Ih, banyak banget belanjaannya. Iya. Aduh, kamu habis ngapain? Rajin banget. Iyalah, nggak seperti anak kamu yang satu itu. Orangnya rajin sakit, rajin keselin orang, nyusahin orang. Tuh lihat kaki Adinda kena air panas. Ya gara-gara Alisa. Adinda, kamu nggak apa-apa kan? Nggak kenapa-kenapa gimana? Kamu lihat aja, kaki Adinda tuh ngelepuh. Karena Alisa itu iri sama Adinda. Iri gimana sih Bu?
Gak mungkin Bu kalau Alisa itu iri sama kakaknya sendiri. Ya kamu tuh nggak percaya. Alisa itu iri sama Adinda. Karena Adinda itu lebih cantik, lebih banyak temannya, lebih beres kerjaannya. Sedangkan Alisa nggak dikasih tahu pun, ibu tahu kalau dia iri sama Adinda. Sekarang Alisanya mana, Bu? Ya nggak tahu di mana dia. Tuh lihat, Adinda lagi kena musibah, tetap aja bekerja. Sedangkan Alisa, kamu lihat aja di kamar, pasti dia lagi tidur. Entah jadi apa anak kamu itu. Alisa! Pak. Alisa! Alisa! Alisa, ayo bangun! Alisa! Pak, udah Pak, jangan kayak gitu. Alisa nggak bisa dikasarin Pak. Papa kan tahu Alisa ini punya penyakit jantung Pak. Ma, kalau salah harus tetap ditegur. Alisa, ayo bangun! Iya benar Pak, tapi Mama, ini ada apa ya? Alisa, Papa mau nanya, kenapa kamu tega menyiram kaki Adinda dengan air panas? Iya, ngaku aja kamu. Karena kamu iri kan sama Adinda? Iri? Iya. Udahlah, kamu tuh jangan sok polos. Ngaku aja. Papa benar-benar gak nyangka. Papa kira kamu anak yang baik. Ternyata hati kamu jahat. Tega-teganya kamu menyakiti kakak kamu sendiri. udah Pak, udah. Sayang, kamu jujur sama Mama. Apa benar kamu siram kakinya Adinda sengaja? Mama gak percaya nak. Kamu harus jujur sama Mama. Cerita sama Mama. Kamu gak perlu takut. Kalau Alisa cerita, Mama sama Nenek pasti ribut. Alisa nggak mau Nenek sama Mama jadi berantem. Lucu-lucu banget sih Ma, Pak, bajunya. Oma, lihat deh, bagus ya. Bagus banget, cocok untuk kamu. Yang ini? Ini siapa? Oh yang ini buat Alisa. Ini nggak cocok untuk Alisa, yang cocok ini yang pakai Adinda. Iya buat Adinda aja ya. Alisa mana mau pakai cara-cara begini. Buat Alisa aja ya Ma. Ya Pak. Ya udah, ambil aja buat kamu. Beneran nih. Bagus kan? Tuh masih banyak lagi nak. Tuh. Alisa, Iya Ma. kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Alisa nggak apa-apa Ma. Terus kenapa kamu gak mau gabung sama semua? Kamu gak mau lihat oleh-oleh dari Mama sama Papa? Sayang, Mama itu sayang banget sama kamu. Kamu jangan sedih ya nak ya. Semua manusia itu sebetulnya udah pada tahu bahwasanya kehidupan ini pasti berakhir. Cuma kadang-kadang kita ini sok lupa-lupaan. Dianggapnya yang namanya hidup ini dianggapnya terus saja kagak ada kematian. Padahal mah pasti yang namanya kematian itu akan terjadi terhadap diri kita. Nah, manusia yang model begitu tuh, itu namanya manusia yang udah kena sihirnya dunia. Sebab sihirnya dunia itu di dalam kitab dikatakan ummahatul khotoya thalathatun. Pokok daripada kejahatan, kalau bahasa umi mah sihirnya dunia itu ada 3. Yang pertama kibrun, yaitu sifat sombong. Orang mah kalau udah disihir dengan sifat sombong, Masya Allah, orang lain mah dianggapnya kecil, bener nggak? Dia merasa paling gede sendiri. Padahal kita bisa gede karena ada yang kecil. Nah, sihir yang kedua yaitu hasadun. Apa itu hasad? Hasad itu artinya dengki. Orang yang punya sifat dengki kagak bakalan gemuk. Apanya? Imannya. Kalau badannya mah ada aja yang gemuk ya, yang kecil, yang gemuk, yang kecil boleh-boleh saja. Tapi imannya mesti kurus. Kenapa? Karena begitu imannya mau besar, mau gede, dihantam lagi oleh sifat hasudnya, hilang lagi tuh iman, kecil lagi tuh iman, kurus lagi tuh iman. Karena kena ada sihir yang kedua itu yang namanya hasud, dengki. Sihir yang ketiga, sihir dunia yang ketiga yaitu hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun itu artinya serakah.
Semuanya pengen buat dia. Kalau bisa sama orang lain kagak kebagian. Tuh, padahal mohon maaf, 1000 kali maaf, perbuatan kita sekecil apapun di dunia, di akhirat pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Perbuatan kita sekecil apapun pasti ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Tentunya malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Waja'at kullu nafsin, nanti manusia itu akan datang. Ma'aha, bareng besertanya, sa'iqun, malaikat yang menggiring. Wa syahidun, dan malaikat yang menyaksikan. Jadi sekolah penting, ngaji kudu. Cuma yang lebih penting lagi yaitu berbuat baik kepada siapapun. Jadi adik-adik mahasiswi, kalau manusia itu sudah terkena yang namanya sihir dunia, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena anak bisa durhaka kepada orang tuanya gara-gara sihir dunia tadi. Orang tua juga bisa lupa kepada anaknya sebagai tanggung jawab dan kewajibannya kalau kena sihir tadi. Adik bisa jahat sama kakaknya, kakak juga bisa jahat sama adiknya kalau sudah terkena yang namanya sihir dunia tadi. Makanya mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari yang namanya sihir dunia tadi. Amin ya rabbal alamin. Iya, tunggu bentar dong. Gue tuh lagi nyari cara gimana bisa keluar. Sabar. Iya, tunggu ya. Gimana ya? Oh iya, Alisa. Dia kan udah sering banget gue manfaatin. Aduh Kak, aku gak mau ah. Itu kan namanya bohong Kak sama Mama sama Papa. Aduh udah deh, lo itu harus turutin omongan gue. Gak usah sok suci deh lo. Alisa tetap gak mau Kak. Lo cari alasan apa kayak bohong kayak terserah deh ya. Yang penting gue bisa keluar. Pokoknya gue mau keluar, lo cari alasan yang benar. Ngerti lo? Pengajian malam-malam begini di mana itu? Di kampus, Pak. Teman-teman kampus ngadain pengajian, jadi Dinda ikut. Iya Pak. Nanti kita pulang jam 9 ya Kak ya? Jam 9, Pak. Oh, Pak. Udahlah Damar, izinin aja kegiatannya positif ini. Ya udah. Dan kamu Alisa, jangan bikin repot Adinda. Kalau kamu sakit, jangan manja. Kalau Adinda sakit, gak kayak kamu. Iya Ma. Ya udah kalau gitu. Dinda berangkat ya, Pak. Cepetan. Tuh, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Waalaikumsalam. Itu mah anak-anak minta izin ikut pengajian. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Enggak. Lo tunggu di sini aja ya. Lo jangan kemana-mana. Ingat, dan jangan sakit. Dan satu hal lagi, awas kalau lo pulang ngadu sama papa. Ngerti lo? Biasalah, nggak ngerti tempat-tempat beginian. Ayo masuk yuk semua yuk. Masuk yuk. Ada bidadari surga nyasar kemari. Mau abang temenin, Neng? Sini, temenin abang. Sini, Neng, sini, Neng. Temenin abang, Neng. Neng, kemana, Neng? Oi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, udah masuk ke tempat maksiat ini. Mama tuh kepikiran deh.
Mama takut kalau Alisa sedih dan kepikiran gara-gara sikap ibu sama dia. Apalagi sikap ibu tuh seperti nggak suka banget sama Alisa. Wajar ibu bersikap seperti itu, Ma. Kadang memang Alisa juga teledor. Apalagi kalau ingat kejadian, dia nyiram air panas kakinya Adinda. Tapi Pak, Mama tuh nggak yakin kalau Alisa tuh bisa bener-bener nyiram kakinya Adinda secara sengaja, Pak. Gak mungkin lah. Gimana nggak yakin, Ma? Alisa sendiri mengakuinya. Tapi dari lubuk hati Mama yang paling dalam, Pak. Mama tuh nggak yakin kalau Alisa nyiram kaki Adinda secara sengaja. Andai aja ibu tahu kalau sebenarnya Adinda itu bukan cucunya dia dan bukan anak kandung kita. Mama, udah cukup, Ma, cukup. Jangan sampai ibu tahu. Karena kita sudah menganggap Adinda sebagai anak kandung kita sendiri. Jangan sampai juga Adinda tahu, Ma, kasihan dia. Iya, Pak. Sekarang kita tinggal berdoa kepada Allah. Semoga ibu bersikap seperti itu karena dia sayang sama Alisa. Iya sih. Ya Allah, berikanlah jalan untuk Kak Dinda. Supaya Kak Dinda nggak salah jalan. Supaya Kak Dinda ke jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, hamba rela melakukan apa aja untuk Kak Dinda. Nyawa pun hamba rela, ya Allah. Assalamualaikum Neng cantik. Waalaikumsalam. Ada bidadari nyasar, coy. Neng, lupa pulang ke surga ya? Mau apa? Maunya Neng apa? Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Lindungilah hamba dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba. Ya Allah sakit sekali. Ya Allah, hamba mohon, beri hamba kekuatan. Musik banget ya musiknya. Yuk, nyanyi yuk. Dinda, kamu kenapa? Din, Sakit. Din, Din. Din, lo tolongin dong. Dinda, Dinda. Adinda, kamu kenapa, Adinda? Adinda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Lari lagi, mau kemana sih? Abang gak galak, abang gak gigit. Iya Neng, abang berdua Gina kok. Nah, sinilah sama abang ya kak. Kamu Indra ya? Iya, saya Indra. Pacarnya Adinda? Iya. Adinda mana sekarang? Adinda di mana? Adinda lagi dalam omah, lagi sekarat. Tapi dokter berusaha menyelamatkan dia. Alisa di mana? Alisa. Dalman, kamu tuh gimana sih? Udah tahu Adinda tuh sekarang lagi kritis. Bisa-bisanya kamu itu mikirin Alisa. Dokter, bagaimana keadaan Adinda, Dok? Dokter. Syukurlah, masa kritisnya sudah lewat. Alhamdulillah. Tapi Dinda butuh ginjal. Kami sudah menghubungi beberapa rumah sakit, tapi persediaannya kosong. Dinda butuh cepat. Kalau tidak, maaf, nyawanya tidak bisa selamatkan.
Apa? Tapi di mana kami mau mendapatkan ginjal? Ya Allah, Bu, gimana ini Bu? Kita harus dapetin ginjal untuk Adinda, Bu. Tapi mencari ginjal itu susah, Dian. Dan harganya juga mahal. Adinda ngerti, Bu. Tapi kita tetap harus cepet cari ya ginjal untuk Adinda, Bu. Kalau enggak Adinda. Di mana, Dian? Di mana kita mau cari ginjal itu? Adinda. Alisa siap donorin ginjal Alisa buat Kak Dinda. Alisa. Pak, Alisa udah janji sama Allah. Alisa bakal ngelakuin apa aja buat Kak Dinda supaya Kak Dinda sembuh. Adinda sayang, makan buah lagi ya nak ya. Biar cepat sembuh. Ayo dong sayang. Mama, mau pahit. Ayo dong sayang, dimakan. Sekali aja. Maksa nih, Biarin Oma yang maksain. Kalau Adinda sayang sama Oma, pasti mau dimakan. Coba deh. Ayo dong sayang. Gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kak Dinda udah sembuh ya. Adinda, kok sikap kamu seperti itu sama adik kamu sendiri? Alisa itu senang melihat kamu cepat sembuh. Dan kamu tahu nggak? Dia sudah rela mengorbankan ginjalnya untuk kesembuhan kamu. Damar, kamu tuh harus pengertian dong. Jangan berprasangka buruk sama Adinda. Adinda dia kan masih lemah, belum sehat betul. Ayo sayang, sekali lagi ya. Nah gitu dong sayang. Oh iya, Oma baru ingat. Kamu sebentar lagi mau dilamar sama Indra ya? Makanya harus sehat dong. Ayo sayang. Oh ya? Kok Papa dan Mama nggak tahu? Makanya kamu tuh jangan hanya memperhatikan Alisa doang dong. Adinda juga. Ayo sayang ya. Gitu, biar cepat sembuh, biar cepat sehat. Iya, baiklah Bapak dan Ibunya anak Indra. Saya menerima lamaran dari Bapak dan Ibu. Mengenai hari pernikahan Nak Indra dengan anak saya Adinda, bisa kita bicarakan nanti. Yang jelas pada intinya, saya mendukung pilihan anak saya. Ini bayaran buat kalian berdua. Sebentar, Bu. Terima kasih ya, karena kalian sudah menjadi orang tua pura-pura saya. Nanti sisanya setelah kalian hadir di acara pernikahan saya. Oke? Baik. Terima kasih ya. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Indra bin Umar dengan Adinda binti Damar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Pernikahan ini tidak akan pernah sah. Siapa Anda? Apa maksud Anda bicara seperti itu? Saya Rafli. Saya ayah kandung dari gadis yang mau menikah ini. Heh, Bapak. Bapak yang sembarang ngomong ya. Dinda ini cucu saya. Anak dari anak kandung saya, Damar. Saya tidak sembarangan bicara. Lebih baik ibu tanyakan sama anak ibu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu.
Dan saya yakin mereka belum pikun. Damar, Dian, apa maksudnya ini? Ada apa dengan 20 tahun yang lalu? Jawab, Ibu! Nggak mungkin! Tunggu! Selama 20 tahun saya mencari anak saya. Mau apa lagi kamu sekarang? Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kecuali kalau kalian mau ganti rugi apa yang sudah saya peroleh selama 20 tahun ini. Dengan uang sebesar 2 miliar. Ngerti? Saya akan kembali lagi setelah kalian siapkan uang 2 miliar. Kalau tidak, kalian akan masuk penjara. Baik itu. Permisi. Adinda sayang. Adinda, dengerin dulu ya. Belum tentu bapak-bapak yang bernama Bapak Rafli itu benar orangnya. Kita jangan percaya dulu ya, sayang. Oma, bener itu papa sama mama bukan orang kandung Dinda, Oma. Dinda, tenang dulu. Nanti kita minta penjelasan sama mama dan papa. Oke sayang? Ya? Udah sekarang tenang dulu. Kenapa kalian diam? Cerita sama ibu. Ada apa sebenarnya yang terjadi? 20 tahun silam. Jawab, Damar, Dian. 20 tahun yang lalu terjadi kecelakaan. Tapi sama sekali, Bu, bukan kami yang menabrak ibu muda beserta bayinya. Ibunya meninggal dan bayinya selamat. Karena merasa bersalah, kami rawat bayi itu. Tega kalian ini. Tega kalian sudah membohongi ibu. Kenapa kalian gak bilang dari awal? Kalau Adinda itu bukan anak kandung kalian. Tega kalian sudah bohongin ibu. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk Adinda ya Allah. Kak, Adinda. Mungkin, enggak. Bu, kami sama sekali nggak ada niat untuk bohongin ibu. Kalian jahat. Maafin kami, Bu. Kalian bukan hanya membohongi ibu, tapi kalian juga sudah membohongi almarhum bapak kalian. Kalian lihat Adinda. Adinda batal menikah. Gara-gara dia tahu kalau dia itu bukan anak kandung kalian. Adinda. Demi Allah, Bu, kami sama sekali nggak ada maksud untuk membohongi ibu. Kami sudah menganggap Adinda seperti anak kandung kami sendiri, Bu. Nggak pernah kami beda-bedakan, Bu, sama seperti Alisa. Ya beda lah. Anak kandung sama anak yang ketemu di jalan. Gimana sih kalian ini? Adinda. Adinda. Adinda.
Adinda, Adinda tunggu Adinda. Adinda. Adinda jangan pergi Adinda. Tunggu. Adinda. Adinda. Ya Allah, Pak. Pak tolong, Pak. Cepet kejar Adinda, Pak. Iya, Damar, Papa cepat, ambil Damar. kunci mobil dulu, Ma. Iya, Damar, cepat, Damar. Ini akibat perbuatan kamu dengan suami kamu, Dian. Astagfirullahaladzim. Alisa. Adinda, Alisa, Alisa. Bu, Alisa. Pak, tolong, Pak. Ayo, ayo, jangan. Alisa, kita bawa. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Papa. Tunggu. Alisa sadar. Alhamdulillah, Alicia kamu udah sadar, Nak. Kak Dinda mana? Alicia, Kak Dinda baik-baik aja kok. Iya, Alicia. Kamu gak usah pikirin Kak Adinda lagi. Kak Adinda baik-baik aja kok. Syukurlah. Ayo, suster. Diam kamu. Diam. Bapak, udah Pak. Ini teman saya memang suka kayak gini kalau lagi mabuk. Kamu ini bikin rusuh aja di sini. Sekali lagi bikin rusuh, jangan harap bisa masuk sini. Iya, aku gak datang. Pergi kalian. Jangan ikut campur. Kalian urus tuh teman kalian. Apa sih? Lo semua juga gak usah sok perhatian sama gue. Tapi lo semua gak tau apa yang gue rasain sekarang sakit. Udah pergi! Lo gak ada yang tau gue sakit tau nih. Sana-sana! Pergi! Dia gak apa lagi. Kamu udah berbuat tabrak! Kamu gak mau ngapain gue kan? Bukan! Udah sana! Udah sana! Jangan bikin malu Papa dong. Sekarang kita pulang ya. Kamu ikut Papa, udah ayo. makan dulu. Bukan kan? Sekarang masuk mobil dulu. Lepasin Alisa. Alisa mau nyari Kak Dinda. Iya, Nak. Tapi kan kondisi kamu juga masih lemah, sayang. Papa juga lagi berusaha untuk cari Adinda. Tapi Alisa takut Kak Dinda kenapa-kenapa, Ma. Mama juga khawatir sama Adinda. Kita doain aja semoga Papa bisa cepat temuin Adinda. Dan mudah-mudahan Adinda gak kenapa-napa ya, Nak ya. Adinda apa, Nak? Bu, tolong bawa Adinda ke dalam dulu ya, Bu. Ayo. Hati-hati, Bu. Adinda kenapa, Pak? Nanti kita bicara di dalam ini. Alisa, kamu jangan pikirin ya. Mama yakin kok Adinda gak kenapa-napa. Kamu jangan pikiran ya. Ingat kata dokter tadi, kamu gak boleh terlalu banyak pikiran. Sebenarnya ini juga salah Alisa. Salah kenapa? Mama gak ngerti maksud kamu apa, sayang? Sebenarnya Alisa udah tahu kalau Kak Dinda sering mabuk-mabukan, Ma. Makanya waktu itu Kak Dinda sakit ginjalnya kumat. Ya Allah. Terus waktu itu Alisa juga tahu kalau Kak Dinda selalu copot baju panjangnya. Astagfirullahaladzim. Tapi
Maafin Alisa, Ma. Alisa ngelakuin ini karena Alisa nggak mau Mama sama Papa marahin Kak Dinda. Maafin Alisa ya, Ma. Ya nggak apa-apa sayang. Ya udah kita masuk ya. Ayo sayang. Ya Allah, Ma. Papa benar-benar nggak nyangka kelakuan Adinda di luar rumah seperti itu, Ma. Apa salah kita, Ma? Apa kita terlalu mengekang? Papa rasa kita memberikan kebebasan kok. Alisa menggunakan hijab, tapi kita nggak memaksakan Adinda mengenakan hijab. Kita hanya menyarankan menggunakan pakaian yang sopan. Dan Papa rasa itu bukan mengekang, kan? Justru Papa bangga dengan Alicia. Walaupun dia dijelek-jelekin, dibilang punya sifat iri kepada kakaknya, dia tetap sayang sama Adinda. Iya betul, Pak. Tapi bagaimana cara kita sekarang menjelaskan sama Adinda? Itu dia, Ma. Dari semalam Papa mikirin itu. Adinda masih tidur? Masih, Pak. Uang yang saya minta udah kalian siapkan. Oma kenapa sih diem aja? Oma mau makan nggak? Alisa bikinin ya, mau makan apa? Ya ampun kamu. Lihat nih adik kamu sampai gemeteran kayak gini. Kamu ketok dulu kenapa sih? Bodoh amat. Dia kan bukan adik gue. Jangan diambil duitnya. Jangan. Aku tuh kan cucu kesayangan Oma. Pakai duit dong. Jangan lancang kamu ya. Astagfirullahaladzim. Oma. Astagfirullahaladzim. Oma. Papa. Mama. Maaf Pak Rafli, saya tidak bisa memberikan uang yang Bapak minta. Karena yang terjadi waktu itu murni kecelakaan. Kalau Bapak ingin tetap melaporkan saya ke polisi, silakan. Yang jelas, saya tidak menabrak siapapun waktu itu. Masih berkelit, Pak. Baik. Saya akan laporkan ini ke polisi. Pak Rafli, saya bisa memberikan Bapak uang, tapi tidak sebesar yang Bapak minta. Uang 2 miliar buat kalian itu tidak ada artinya. Apalagi buat saya, yang sudah bertahun-tahun mencari anak saya. Dan sekarang saya mau tanya sama kalian, dengan uang 2 miliar itu, apa nyawa istri saya akan kembali? Tapi Pak Rafli, itu semua murni kecelakaan. Enak sekali Bapak ngomong. Dina! Ayah kesini mau jemput kamu. Oma bangun. Oma. Dina! Oma, tolong. Papa, Mama. Papa, Oma. Ibu, Bu, Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu. Alicia, Oma kenapa? Oma tadi didorong sama Kak Adinda, Pak. Astagfirullahaladzim, Adinda. Bu, Ibu. Ternyata selama ini orang yang gue anggap orang tua, ternyata bukan orang tua kandung gue. Meskipun dia gak nabrak ibu gue, tapi tetap aja mereka misahin ibu dan ayah gue. Kenapa sih, jahat banget? Adinda, kamu tenang nak. Kamu harus sabar. Ayah tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Pasti sedih banget. Kamu harus berpisah dengan keluarga, orang tua yang sudah membesarkan kamu dari kecil. Tapi kamu harus ingat, kalau mereka itu bukan ayah kandung kamu. Mereka itu jahat. Mereka yang udah menabrak ibu kamu sampai meninggal. Ayah janji sama kamu, ayah nggak akan tinggal diam. Ayah akan balas semua apa yang sudah mereka lakukan sama kita. Satu lagi Adinda. Dan untuk masalah pernikahan kamu dengan Indra,
ayah akan urus lagi. Kamu harus sabar. Dan kamu harus yakin kalau ayah ini benar ayah kandung kamu. Kamu percaya kan? Ya Allah, luaskanlah hati hamba, luaskanlah hati mama dan papa, juga luaskanlah hati Uma ya Allah, dalam menghadapi semua ujian yang datang silih berganti ya Allah. Semoga kami bisa sabar dan ikhlas menerima semua ini. Ya Allah, semoga Kak Dinda tidak membenci kami. Semoga Kak Dinda bisa memaafkan kami, memaafkan papa dan mama dan oma. Semoga Kak Dinda sakit ginjalnya gak kumat lagi ya Allah. Hanya padamu lah kami memohon dan berharap. Amin. Ma, Ya sayang. Mama belum sholat isya kan? Oh iya, Mama belum sholat isya. Yaudah, biar Alisa aja nyuapin Oma. Ya udah. Bu, Dian tinggal dulu ya, Bu. Alisa suapin ya Oma ya. Oma kenapa? Kok Oma nangis? Enggak Oma. Oma gak perlu minta maaf. Oma gak salah. Oma gak salah apa-apa. Udah ya Oma ya. Udah ya. Jangan nangis ya. Astagfirullahaladzim. Oma, Alisa lihat dulu ya, ada siapa? Iya Pak, Orang tamu ada. mama saya lagi sholat. Sekarang kamu masuk kasih tahu sama mama kamu kalau saya. Cepat! Iya Pak. Pak Rafli, silakan masuk Pak. Gak usah! Kamu belum tasuk. Saya mohon maaf Pak, saya belum ada uangnya. Belum ada uang kamu bilang. Iya Pak, kondisi keluarga kami juga lagi susah Pak. Tolong Pak, tolong jangan bebankan semua lagi sama keluarga kami Pak. Ada apa lagi nih? Kebetulan kamu datang. Kalian benar lagi susah. Saya nggak peduli. Mau susah kayak mau senang, pokoknya saya minta uang. Selama ini kalian udah misahin saya sama anak kandung saya. Apa kalian peduli? Kalian nggak tahu dosa juga kan? Atau saya akan laporkan ke polisi. Kalau masalah mulai nabrak istri saya, kalian bisa lapor. Kalau saya laporkan masalah pencuri, apa kalian bisa lapor? Tunggu. Sekarang sepertinya saya sudah mulai ingat siapa saudara sebenarnya. Ma, 20 tahun yang lalu, dia ada di rumah sakit. Sekarang, kesabaran saya benar-benar habis. Kalian coba macam-macam sama saya. Perhitungan sama kalian. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Wah. Mama sudah cantik.
lagi nggak? Atau mau minum susu? Hah? Oma kenapa? Orang Gimana dia naruh surat-surat itu? Ada sih. Ini yang gue cari. Ya. Sayang, hari ini kita ke Dufan sayang. Dasar akal penipu. Maaf ya Mbak, bukan saya mau ikut campur urusan rumah tangga kalian berdua. Tapi ini laki-laki di dalam rumah baik, ternyata di luar tuh busuk tuh nggak? Maaf, Mbaknya ini siapa ya? Jangan dengerin dia. Dengerin gue. Saya ini pacarnya dia dan kita hampir mau menikah. Ma! Oh ya, dasar laki-laki yang berguna, tau gak? Emang dasar ya, itu laki-laki gak bisa dipercaya. Untung aja gue gak jadi nikah sama dia. Iya, amit gue bisa nikah sama dia ya. Mudah-mudahan itu istrinya ngebuang dia ke tong sampah. Ini sertifikat udah sama gue. Kalau lu minat, lu tinggal bayarin aja. Lu nggak perlu tahu gimana caranya gue buat dapetin itu. Ini kan punya papa. Kok ada di sini? Udah, pokoknya beres, semuanya beres. Gue cuma pura-pura jadi bokapnya dia doang dan dia percaya sama gue. Oke? Gue tunggu. Oke. Linda? Ngapain kamu? Balikin suratnya, balikin! 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 Gak penipu! Linda! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alisa? Alisa? Ibu? Ibu? Alisa? Astagfirullahaladzim. Alisa? Ibu? Ibu? Ya Bu? Allah, Nak. Bu? Alisa? Alisa? Bangun, Nak. Alisa? Ya Allah, Pak. Ibu? Ibu kenapa, Bu? Alisa? Alisa bangun, Nak. Sayang, bangun, sayang. Bu? Aduh. Alhamdulillah kamu udah sadar, Nak. Barusan ada apa, Ma? Kok Pak Alisa sakit banget ya? Mama juga nggak tahu. Waktu Mama pulang kamu udah nggak sadar. Oma juga udah pingsan. Ada maling. Alisa nggak tahu, Pak. Pak, kayaknya Mama harus lapor polisi, Pak. Rafli, Pak Rafli kenapa, Bu? Ada apa sama Pak Rafli, Bu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Semua hilang, Pak, surat-surat berharga kita. Kita harus lapor ke polisi, Pak. Iya, Ma. Alicia, Iya, Pak. kamu jaga Oma sebentar ya. Iya. Ayo, Ma. Kamu jaga Oma ya. Oma nggak apa-apa? Oma, Alisa, Oma. Kak?
Alisa, kenapa ginjalnya sakit lagi ya? Tahan apa, Nak? Kamu simpan di surat-surat berharga. Rafli itu bukan bapak kandung aku, dia itu penipu. Aduh, iya ya. Iya, Kak. Iya, tuh cuma memorotin keluarga kita. Ya Allah, Kakak, iya. Aku sakit, Om. Hoi! Adinda! Balikin semua surat-surat itu! Tolong! 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 Nah, tolong! Kakak yang sakit, Om. Itu dia orangnya, Pak. Itu, Pak. Pak, cepet pulang, Pak. Cari pemuda! Tunggu, ada apa? Ada apa ini? Udah, ikut kami! Pak! Keluar dia! Siapa? Ayo, bawa! Iya, Pak. Adinda ingin bicara dengan ibu sama bapak. Mari ikut saya. Iya, Dok. Baik, dokter. Ayo, Alicia. Ayo, Ma. Semoga Engkau berikan kesabaran serta kekuatan pada Kak Adinda. Ya Allah, Engkau maha segala-galanya. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ya Allah. Kak, Alisa, mau nggak kayak Kakak udah banyak salah sama Alisa. Enggak, Kak. Kakak tuh nggak ada salah apa-apa kok. Jadi kakak nggak perlu minta maaf, ya. Mama, Papa, Alisa boleh minta satu permintaan? Iya sayang, boleh. Kamu minta apa, Nak? Alisa mau berbuat baik, Ma. Pak, Apa, Nak? Alisa mau donorin satu ginjal Alisa ke Kak Dinda. Ya walaupun Kak Dinda bukan kakak kandung aku. Alisa, kamu kenapa, Nak? Alisa, kamu kenapa, sayang? Alisa, Alisa. Astagfirullahaladzim, Alisa, 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 Alisa bangun, Nak. Dokter! Dokter, tolong, dokter. Alisa bangun, sayang. Alisa bangun, Nak. Mama, Papa, Sayang. Mama, Papa, maafin Adinda ya. Sayang, Adinda jangan mikir yang berat-berat dulu ya, Nak. Yang penting Adinda sembuh dulu. Sayang. Mama, Iya, sayang. Alisa mana? Alisa, Alisa, maafin Kak Dinda ya, maafin Kak Dinda ya, Alisa, maafin Kak Dinda udah sia-siai kasih sayang Alisa ke Kak Dinda ya, maafin. Kak Dinda juga sayang sama Alisa, kenapa Alisa cepet banget pergi ninggalin Kak Dinda?
Jadi ibu-ibu sekalian, insya Allah almarhumah Neng Alisa itu tergolong wanita yang dirindukan surga. Kenapa? Karena dengan ikhlasnya mendonorkan, memberikan, ngasih kalau bahasa Umi mah ginjalnya ke saudara angkatnya. Masya Allah. Sedangkan Allah juga udah berjanji, siapa yang berbuat baik satu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Siapa yang berbuat jahat satu akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Waktu itu ada jamaah saya yang tanya gini, Mi, kalau satu kebaikan dibalas dengan 10, berarti kalau misalnya kita ngedonorin ginjal 1 nanti dibalas 10. Kalau di ngedonorinnya 2, 20 dong. Bukan begitu maksudnya, saya bilang. Gak harus seperti apa yang disedekahkan. Lah kalau misalnya balasan Allah itu persis kayak apa yang disedekahkan. Lah kalau orang misalnya ngasih misalnya anuan tangan misalnya ya. Ngasih tangan ke orang yang sangat membutuhkan misalnya. Apa nanti di akhirat itu tangannya 10? Lah kalau tangannya 10 kayak cumi-cumi dong. Iya kan? Tidak begitu maksudnya. Artinya kebaikan satu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tentunya kebaikan yang berbeda-beda gitu loh. Tapi kejahatan satu dibalas dengan yang sesuai dengan kejahatannya itu. Jadi begitu ibu-ibu sekalian ceritanya, mudah-mudahan kita Allah jadikan orang yang ikhlas di dalam kita beramal. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat, semua kebaikan pasti akan ada balasan, semua kejahatan juga pasti akan ada balasan.